Konsep dan Ruang Lingkup Ekonomi Produksi Praktikum Minggu 1 oleh F. Yuliani. Menurut Sofjan Asawi 1999, ekonomi produksi adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan proses mengubah input menjadi output, sehingga nilai barang tersebut bertambah. Input dapat berupa barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi, dan output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Ekonomi produksi berkenaan dengan pemilihan proses produksi alternatif seperti pengalokasian sumber daya, seberapa banyak yang diproduksi, apa yang akan diproduksi, dan bagaimana mengkombinasikan sumber daya yang ada secara optimal merupakan isu pokok dalam ekonomi produksi. Permasalahan dalam ekonomi produksi. Yang pertama, permodalan terbatas. 2. Harga pokok produk tidak stabil. 3. Penguasaan lahan sempit. Dan 4. Kelangkaan saprodi. Permodalan terbatas. Permodalan sering menjadi masalah ketika petani akan memulai usaha taninya. Modal menjadi masalah karena petani tidak selalu sukses dalam proses budidaya. Sifat hasil pertanian yang lebih tergantung ke alam membuat hasil panen tidak menentu. Sering terjadi kendala seperti cuaca ekstrim dan serangan OPT. Jika petani mengalami gagal panen atau merugi, tentu petani jadi tidak memiliki modal untuk melakukan usahanya kembali. Sebenarnya, penyedia modal bagi petani sudah ada, namun aksesnya masih terbatas. Lembaga penyedia modal biasanya juga jadi memberatkan petani karena prosedurnya yang rumit dan tingginya suku bunga. Harga produk tidak stabil. Sifat hasil pertanian adalah musiman, yang berarti produk tersebut akan memiliki jumlah yang mencukupi pada waktu tertentu saja. Misalnya, pada musim panen, padi akan melimpahnya pasokan beras, namun pada musim paceklik pasokannya sangat terbatas. Sifat ini tentu sangat mempengaruhi harga produk pertanian yang dihasilkan petani. Saat pasokan melimpah, harga akan jatuh, sedangkan pada saat pasokan terbatas akan terjadi lonjakan harga. Petani harus cerdas dalam memasarkan hasil panennya. Jangan sampai seluruh hasil panen dijual saat harga sedang turun, karena mampu merugikan petani. Salah satu strategi yang dapat dilakukan petani adalah penggudangan. Dengan langkah ini, tentu produk pertanian yang ada di pasar dapat dikendalikan dan harga juga akan terkendali. Penguasaan lahan sempit. Salah satu masalah yang terus menghantui pembangunan petani Indonesia adalah sempitnya penguasaan lahan. Dengan lahan garapan sempit, tentu petani juga akan mendapat penghasilan terbatas dan membuat tingkat kesejahteraannya di bawah. Rata-rata, petani Indonesia hanya memiliki luas lahan 0,2 hektar. Belum lagi, masalah kondisi tanah yang kualitas tidak optimal karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Penguasaan lahan yang sempit menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani Indonesia. Petani dengan penghasilan yang kecil dan terbatas tentu akan sulit untuk mengembangkan skala usaha taninya. Masalah ini masih terus mengakar dan menjadi pekerjaan rumah seluruh stakeholder terkait dengan membangun pertanian Indonesia lebih maju. Kelangkaan saprodi. Masalah terakhir yang sering dihadapi petani adalah kelangkaan saprodi atau sarana produksi pertanian. Padahal, saprodi di sini berperan sebagai input usaha tani yang dilakukan petani. Sulitnya mendapatkan input ini tentu menjadi masalah karena mampu menghambat kelancaran usaha tani. Di samping sulit, terkadang saprodi ini memiliki harga yang tinggi dan meresahkan petani. Salah satu penyebab kelangkaan saprodi ini adalah banyaknya kebocoran sistem distribusinya sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkan input dengan mudah dan harga terjangkau. Perlu adanya regulasi yang lebih baik agar saprodi dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Pengadaan kartu tani saat ini semoga mampu menanggulangi masalah distribusi saprodi ini. Untuk menjadi ekonom pertanian yang baik, manakah yang harus lebih dikuasai? Pengetahuan ekonomi atau ilmu pertanian? Pengetahuan ekonomi dan ilmu pertanian hakikatnya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan pertanian. Dengan mempelajari ilmu perekonomian, kita mampu mengatur input dan output yang sebaiknya dikeluarkan dan tidak perlu dikeluarkan sehingga penggunaan dana akan lebih efisien. Peran ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro lebih berperan terhadap hal-hal kegagalan pasar seperti tidak efisiensinya barang yang beredar mungkin terlalu banyak maupun sedikit, mengenali kondisi yang sedang terjadi pada pasar dalam pasar persaingan sempurna, dan juga memberikan solusi kepada perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dari ketidakpastian yang sering dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan
Peranan dari ekonomi makro dalam pertanian ialah membahas tentang keadaan keseluruhan seperti pendapatan nasional, konsumsi, produksi nasional, dan investasi. Mana dari keduanya yang memiliki dampak lebih besar pada petani? Dari kedua cabang ilmu ekonomi tersebut, ekonomi mikro lebih berperan besar kaitannya dengan petani, karena mempelajari ekonomi mikro berarti memahami petani secara individual. Kelebihan dari mempelajari secara individu, salah satunya ialah bisa mengetahui permasalahan pertanian dari akarnya. Sebagai contoh dari kasus ekonomi mikro dalam pertanian ialah terjadinya proses penentuan harga oleh konsumen dan produsen. Penentuan harga dapat dipengaruhi oleh macam-macam hal seperti kualitas dan kuantitas produk.